aku nggak tahu siapa yang mencetuskan kutukan itu, tapi aku ngerasa kutukan juara satu. Iya, aku ngerasa enggak sih, karena maksudnya Iya, sebelum kita minta tamu-tamu kita mencicipi hidangan yang sudah kita siapkan, kita ingin mengajak pemirsa setia Spill the Tea untuk mencicipi berita yang lagi rame banget belakangan mengenai juri-juri di ajang pencarian bakat itu. Sekarang rame banget dramanya, kayak nggak putus-putus, tau nggak lo? Pertanyaan kita nih kepada Rini ya, yang telah mengantongi pengalaman gitu. Sebetulnya kalian itu kalau pada masa kamu waktu ada di ajang pencarian bakat itu, kalau Dewan Juri berdebat, terus Dewan Juri memberikan komentar kepada kamu di atas panggung, itu dilatih dulu sebelumnya atau memang improvisasi natural terjadi begitu aja, Rin? kalau zaman aku dulu komentar sangat natural, jadi nggak ada skrip juga, bener-bener based on apa yang juri lihat saat kontestannya perform gitu. Pernah sakit hati nggak ketika Dewan Juri membandingkan kamu dengan kontestan lain atau penyanyi lain gitu? Nggak pernah dibandingin sih, seingat aku ya. Jadi memang yang di panggung itu aku ya, aku aja yang dikomentarin tentang performance semuanya. Tuh kan, beda banget sama juri-juri sekarang. Tapi kalau menurut gue setuju apa yang dikatakan sama Rini, karena kan gue juga sebagai juri dangdut ya. Tapi kalau untuk sebagai juri tuh sebenarnya kita nggak ada yang diskripin sih. Maksudnya kita diatur lewat telinga gitu ya, atau nanti ada produser yang datang kasih tahu, nanti lo komennya begini, nggak ada. Yang ini isunya akan kita bahas sama Rini, tapi sebelumnya kita mau spill dulu supaya kita sama-sama tahu apa yang kemarin aku tonton yang bikin aku, oh gitu ya. Nah, sanggahannya Rini jebolan dan ada di juara satu loh lo. Aku nggak tahu siapa yang mencetuskan kutukan itu, tapi aku ngerasa kutukan juara satu. Iya, aku ngerasa enggak sih, karena maksudnya aku juga tahu gitu juara satu dan juara dua idol siapa-siapa aja dan bagaimana mereka kurang lebih ya bagaimana mereka berkarir di industri musik gitu. Kalau masalah siapa yang lebih terkenal, siapa yang nggak terkenal gitu, itu kan balik lagi ke selera orang-orang juga gitu. Siapa yang lebih suka lagunya siapa gitu. Jadi aku sih ngerasa aku menjadi juara satu dan masih ada sampai sekarang itu juga bukan cuma faktor luck aja, tapi lebih ke kemauan dan usaha yang sudah banyak sekali aku lakukan yang mungkin netizen nggak tahu untuk sampai ada di titik sekarang. Nah, kita kan juga nggak tahu apakah apa saja yang udah juara satu idol lakukan, juara-juara yang lainnya lakukan untuk dia bisa tetap bertahan. Atau mungkin in the meantime mereka mikir, gue shift aja, gue nggak mau nyanyi lagi. Bisa jadi. Siapa yang tahu gitu. Bisa jadi dan itu sebetulnya juga adalah hak dia sebagai seorang penyanyi. Iya, gitu. Menurut kamu apa sih yang perlu atau luput dilakukan oleh banyak orang ketika mereka udah mengalami momentum kemenangan, terus ya udah gitu? Kalau berdasarkan pengalaman aku ngerasa ajang kompetisi itu terkenalnya instan. Iya, terkenalnya instan. Rata-rata semua peserta, termasuk aku saat itu, aku nggak tahu aku maunya apa setelah ini. Terus udah terlena aja dengan eksistensi yang spotlight yang langsung. Terus From nobody to somebody. Iya, from zero to hero gitu kan. Terus dengan manajemen yang udah langsung ada, label udah langsung ada, kayak kita di drive untuk menjadi seperti ini gitu. Hal-hal itu yang bikin terlena sebenarnya tanpa si artisnya, tanpa dia mencari tahu dulu sebenarnya dia mau positioning dia untuk menjadi seorang musisi itu mau seperti apa, penyanyi yang seperti apa gitu. Karena aku awal-awal selesai idol juga aku nggak tahu mau jadi apa sebenarnya, kayak aku ngikut aja kakak label ini ya udah, lagunya ini ya udah, sampai akhirnya 7 tahun berkarya. Aku mulai 7 tahun aku baru tahu kayak
oke, aku mau ada di jalur R&B. Aku pengen denger Dea dulu. Ya. Menurut kamu sudah hidup dengan otentik apa enggak sekarang? Di mata penggemar kamu, mereka merindukan kamu di layar kaca. Tapi ini adalah pilihan hidup kamu. Jadi kita harus fair dong, kita tanya sama Dea. Menurut lo udah hidup otentik nggak sekarang? Yes, aku sih sekarang ngejalanin aja yang emang ya udah ini jalan hidupku, ini takdirku. Maksudnya kayak aku sudah pernah apa ya, maksudnya gila kerja yang nonstop berbulan-bulan. Kalau dulu zaman FTV kan kayak bisa seminggu di Bali, seminggu di Jogja, itu bisa menghabiskan waktu banget. Dan menurut aku itu aku cocok banget di situ karena aku introvert banget kan. Aku tuh nggak banyak bersosial. Aku tuh nggak pernah yang nongkrong sama temen, kafe ngobrol gitu. Aku nggak pernah. Aku benar-benar mendingan aku syuting deh gitu. Jadi aku tuh kayak kerja aja. Jadi 2-3 hari menurut aku libur syuting aja tuh aku udah nggak bisa nih. Karena aku suka banget syuting. Apalagi waktu syuting FTV itu kan bisa keluar kota, yang explore daerah-daerah yang kayaknya kalau nggak syuting aku nggak mungkin bisa nyampe ke sana deh. Jadi sekarang kayaknya cukup ya gitu. Jadi memang ya sudah aku menjalankan peranku sebagai seorang istri, seorang ibu gitu sih. Tapi yang hebatnya dari Rini dan Riana ini, mereka tuh jauh dari gossip ya, kayaknya happy terus. Ada artikel yang bilang Langgang, Javin, Julian, dan Rini Wulandari jauh dari gossip. Apa sih rahasianya, Rin? Klise ya nanya. Rahasianya apa ya? Emang aku sama Javin tuh nggak terlalu suka menghumbar-humbar kehidupan pribadinya kita gitu. Jadi bener-bener sewajarnya aja. Nggak, dan tipenya kita juga kalau misalnya ada media mau ngeliput yang nggak ada hubungan dengan musik, kita juga nggak mau gitu. Jadi benar-benar dipilih-pilih banget yang memang kita mau. Yang kira-kira masih ada related to music, pasti kita mau. Tapi kalau udah nyenggol masalah yang kita mau liburan di shoot lah gitu, atau kayak ulang tahun anak lah, dia udah 8 tahun, dia udah bisa bilang kayak kalau aku mau post dia di sosmed gitu, di IG story, dia bisa bilang kayak can I see the picture gitu. Can you delete it? I don't like it. I don't look cool. Dia suka gitu. Jadi kayak cowok dua-duanya. Jadi dia udah bisa yang bilang, kadang dia lagi main piano, aku videoin, mama please don't post it because I don't want to. Di situ ya aku sama dia kan juga makin kayak oke, kayaknya memang kita harus pisahin mana yang bisa menjadi konsumsi publik, mana yang enggak. Iya. Oke. Di sini juga ada artikel buat Riana nih ya. Sebut suami cuek seperti tembok. Riana dia tak bisa romantis tapi tetap sayang kok. Tapi menurut kamu tuh suami kamu yang cuek itu tuh menjadi salah satu faktor apa ya untuk bisa jauh banget dari gosip pembicaraan netizen gitu atau Karena dia juga sama sih, nggak suka di foto, di video, di posting-posting tuh dia sebenarnya kurang suka gitu. Jadi nggak yang oversharing di zaman sekarang kan, oversharing nih bahasa trennya kan. Dia kurang suka sih kalau di foto, di video gitu. Iya, Lumayan jadi kadang- suami cuek, istrinya introvert. Ya, cocok jadi sama-sama banget cuek. ya. Kualitas. Gue kebayang kayak apa di dalam rumah. Tapi penasaran deh, komunikasi sama suami tapi baik kan? Maksudnya lancar Lancar banget. mancing, senengannya ya mancing. Ngobrolnya sambil makan dong. Ya. Kita tuh menu kita hari ini mau kita kasih lihat ya, biar kita bisa sharing apa rasa yang kita nikmati. Kita punya pansered salmon ini di atas lodeh kalau nggak salah ya. Ada linguine steak carbonara, terus apalagi itu roasted garlic hot baby chicken yang ada di sini. Ada lamb, ini kambing ya. Oh, ini lamb shank. Fried rice. Nasi goreng. Lalu juga ada mocktail dan juga fresh juice. Lo tau nggak ini apa? Ini tahu gejrot tapi di atasnya pakai smoked salmon. Seriously, aduh mau cobain dong, itu boleh. Apakah ada di antara Dea dan Rini yang di rumah masak juga? Masak banget dong, Berarti Kak. ini kalian adalah perempuan-perempuan masak ya? Masak banget. Kan Kalau ada aku yang- mut-mutan deh, tapi ya masih bisa masak. Aku masak sih bisa sehari 3 kali. Oh 3 iya? kali makan anak-anak. Berarti melayani suami banget tuh.
Kalau suami justru jarang karena dia suka kerja kan. Jadi di rumahnya tuh ya malam atau ya sekali-sekali aja. Kalau yang anak-anak aku masak banget pagi, sarapan mereka subuh sebelum sekolah. Terus makan siang, makan malam. Makan siang sih biasanya enggak karena udah dapat dari sekolah. Justru kalau di rumah suami tuh yang jago masak, Kak. Masak. Beneran. Dia bisa Nah itu pas lagi ada waktu dia masak pasti enak banget. Iya benar. kan? Dia lagi pengen masak tuh, ya udah. Justru dia kalau masak tuh yang berat-berat, kayak kepala kakap. Padahal dia nggak makan ikan tuh, tapi dia bisa masak. Iya Kak. Ini enak loh serodenya. Lalu kalau Liana kok suami juga masak. Gavin, Rini. Dia kan, iya. Masak juga? Dia bisa masak, dia bisa masak. Aduh kalian perempuan-perempuan beruntung kali loh ini. Dapat suami yang bisa masak tuh beruntung Jevin tuh banget. karena kan dia itu suka masak yang tiba-tiba aja, kayak dia ngeliat di sosmed ada makan apa terus, dan dia tuh menurut aku dia bikin telur dadar tuh enak banget. Oh iya. Fiksi cinta. Lu makannya kan pakai Bukan. cinta. Lu makannya pakai Iya. cinta. Lo kalau mau kasih percaya seharusnya lo bawa. Iya, next Gavin ya, masak, baru next kita bilang, ya. oh iya beneran enak banget dadarnya gitu. Jadi tuh kayak dia bisa berkreasi telur dadar yang tingkat kematangannya menurutku pas gitu. Dan ya dia emang hobi ngulik masakan-masakan baru dan suka kayak misalnya dia udah bangun pagi, dia ke kamar bawain sarapan gitu, jangan masak gitu. Kayak enaknya gitu. Belum pernah. Belum Dia pernah sih kalau sampai kayak dibawain. Ya gimana orang cuek.